Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan judul kelompok kami, yaitu tentang pengertian kalam modern beserta tokoh-tokohnya dari kelompok 11 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fakhirah Nur Afina dan Sahila. Lanjut, adapun yang akan dibahas kami yang pertama yaitu pengertian kalam modern. Yang kedua, biografi Muhammad Abduh dan pemikirannya. Yang ketiga, biografi Muhammad Iqbal dan pemikirannya. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu apa pengertian kalam modern. Kalam modern ini ialah suatu aliran atau yang telah dimodernisasi oleh dua faktor, yaitu faktor sejarah dan geografis. Yang selanjutnya adalah biografi Muhammad Abduh. Beliau lahir di negara Mesir pada tahun 1849 dan beliau memiliki studi di negara Mesir, yaitu Al-Azhar Kairo, dan mendapatkan gelar alim pada tahun 1877 Masehi dan diutus untuk mengajar di Darul Ulum. Selanjutnya adalah tentang pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama ialah kedudukan akal dan fungsi wahyu. Abduh berpendapat bahwa antara akal dan wahyu tidak ada pertentangan. Keduanya dapat disesuaikan. Jika di antara wahyu dan akal bertentang, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama ada wahyu sudah diubah, sehingga sudah tidak sesuai dengan akal, dan yang kedua adalah kesalahan dalam menggunakan penalaran. Yang kedua ialah kebebasan manusia dan fatalisme. Bagi Abduh, Islam mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan dalam memilih dengan menggunakan akalnya, sehingga dia mampu mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan, kemudian mengambil keputusan dari kemauannya sendiri. Yang ketiga adalah sifat-sifat Tuhan. Ia menjelaskan bahwa hal itu di luar kemampuan manusia. Dengan demikian, Muhammad Abduh cenderung berpendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan atau kenyataan sebenarnya dari Tuhan. Yang keempat ialah kehendak mutlak Tuhan. Tuhan telah membatasi kehendak mutlaknya dengan memberi kebebasan dan kesanggupan kepada manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Yang kelima yaitu keadilan Tuhan. Ia berpendapat bahwa alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia dan tidak satupun ciptaan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Yang keenam ialah antropomorfisme. Muhammad Abduh yang memberi kekuatan besar pada akal berpendapat bahwa tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh atau roh makhluk di alam ini. Yang ketujuh ialah melihat Tuhan. Ia menyebutkan bahwa orang yang percaya pada tanzih sepakat menyatakan bahwa Tuhan tak dapat digambarkan ataupun dijelaskan dengan kata-kata. Kedelapan adalah perbuatan Tuhan. Karena berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib, Abduh sepaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat apa yang terbaik bagi manusia. Selanjutnya, Muhammad Iqbal. Iqbal dilahirkan di Sialkot, India, suatu kota tua yang bersejarah di perbatasan Punjab Barat dan Kashmir, pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Beliau dilahirkan dan beliau wafat pada tanggal 21 April 1938 Masehi. Setelah pendidikan dasarnya selesai di Sialkot, ia masuk Government College, sekolah tinggi pemerintah Lahore. Iqbal menjadi murid kesayangan dari Sir Thomas Arnold. Iqbal lulus pada tahun 1897 dan memperoleh beasiswa serta 2 medali emas karena baiknya bahasa Inggris dan Arab. Dan pada tahun 1909, ia mendapatkan gelar MA dalam bidang filsafat. Ia lahir dari kalangan keluarga yang taat beribadah, sehingga sejak masa kecilnya telah mendapatkan bimbingan langsung dari sang ayah, Syekh Muhammad Nur dan Muhammad Rafiq kakeknya. Adapun karya-karya Iqbal diantaranya adalah Bangidara, Genta Lonceng, Payami Masrik, Pesan dari Timur, As-Sorikudi, Rahasia-rahasia Diri, Rumuzi Bekudi, Rahasia-rahasia Peniadaan Diri, Jawaid Nama, Kitab Keabadian, Zarbi Kalim, Pukulan Tongkat Nabi Musa. Pemikiran Muhammad Iqbal. 1. Hakikat teologi. Secara umum, beliau melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasarkan pada esensi tauhid, universal dan inklusivistik. Yang kedua, pembuktian Tuhan. Dalam membuktikan eksistensi Tuhan, beliau menolak argumen kosmologis maupun ontologis. Walaupun demikian, beliau menerima landasan teleologis yang imamen, tetap ada. Yang ketiga, jati diri manusia. Manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan sebaliknya.
yakni melemahkan pribadinya, seperti yang dilakukan oleh para sufi yang mendukkan jiwa sehingga fana dengan Allah. Yang keempat, dosa. Dalam seluruh kualitasnya, Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Dalam hal ini, beliau memberikan contoh tentang kisah Nabi Adam yang berisi pelajaran tentang kebangkitan manusia dari kondisi primitif yang dikuasai hawa nafsu naluriah kepada pemilikan kepribadian bebas yang diperolehnya secara sadar, sehingga mampu mengatasi kebimbangan dan kecenderungan untuk membangkang dan timbulnya ego terbatas yang memiliki kemampuan untuk memiliki. Yang kelima, surga dan neraka. Surga dan neraka bukan tempat. Gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan kenyataan batin secara visual, yaitu sifatnya. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.